pemirsa, sehat bersama Rumah Sakit Evarina. Kembali lagi bersama saya Citra Hasana. Kali ini saya akan mengajak pemirsa berbincang bersama Dr. Omjin Rumah Sakit Evarina Pematang Siantar. Pemirsa, sehat bersama Rumah Sakit Evarina. Saya punya pertanyaan nih buat Anda, terutama para wanita. Apakah Anda pernah mendengar yang namanya sindrom polikistis ovarium atau disingkat dengan PCOS? Nah, sindrom ovarium polikistis ini merupakan kondisi terganggunya fungsi ovarium pada wanita yang berada di usia subur. Nah, biasanya kalau terkena sindrom ini, wanita sulit untuk hamil. Kalau begitu pemirsa, kita langsung mendengarkan saja penjelasan langsung dari Dr. Omjin yang sudah bersama saya di sini. Halo dokter, gimana nih kabarnya dok? Ya, halo, selamat pagi. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik ya dok. Dok mau nanya nih dok, apa sih itu dok PCOS itu dok? Nah, PCOS ini sebenarnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sindroma ovarian polikistik. Nah, jadi dia berupa suatu sindrom. Sindrom itu berbeda dengan penyakit. Sindrom itu merupakan beberapa kumpulan gejala. Nah, ditandai dengan gangguan ovulasi seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi ovariumnya itu dia ada sel telur, tapi tidak ada yang berkembang. Nah, jadi dia polikistik, jadi sangat banyak kistik-kistik sel telurnya, tapi tidak ada yang dominan. Jadi akhirnya wanita itu tidak mengalami ovulasi atau tidak bertelur dalam setiap sex cycle-nya. Oh gitu. Jadi penyakit ini dok, apakah hanya terjadi pada perempuan saja dok? Iya, penyakit ini karena judulnya sudah polikistik ovarian, yang punya ovarium hanya perempuan, tentunya ini hanya pada perempuan saja. Gitu. Jadi apa yang menyebabkan PCOS pada perempuan itu? Nah, ini sangat multifaktor ya, tapi beberapa penelitian yang sekarang, beberapa studi terbaru itu menunjukkan kalau polikistik ovarian syndrome ini berhubungan dengan pola hidup. Jadi obesitas itu menjadi salah satu faktor yang memicu juga terjadinya PCOS, pola hidup yang kurang aktivitas juga, sama resistensi insulin. Nah, yang juga ini dipicu oleh obesitas tadi. Tapi selain itu juga ada juga yang memang gangguan berasal dari gangguan hormon dari hipotalamus ke ovarium juga bisa. Gitu. Jadi apa bedanya dok sama kista dengan PCOS ini? Nah, kalau kista itu dia nanti ukurannya bisa besar. Kalau PCOS ini ukuran nanti kalau dilakukan USG, diameter dari folikelnya itu tidak ada yang berkembang dominan, jadi hanya berukuran 2-8 mm saja. Kalau kista itu dia bisa membesar sampai ukurannya kalau memang dia bisa bersifat ganas sampai 30-40 cm juga bisa. Tapi kalau ini dia hanya folikel-folikel atau namanya bakal-bakal telur yang dia harusnya berkembang 18-20 mili kemudian pecah, tapi dia tidak berkembang, hanya berukuran 2-8 mili saja. Gitu. Jadi kalau untuk usianya nih dok, usia berapa yang bisa mengalami penyakit ini dok? Nah, kalau dari hasil studi sebenarnya 4-6%, bahkan kalau di beberapa yang terakhir tuh bisa sampai 21% ini terjadi di wanita usia reproduksi. Nah, jadi usia reproduksi berarti kalau kita lihat mulai dari haid lah ya, itu sudah termasuk bisa bereproduksi sampai dengan nanti menopause. Nah, angka kejadian ini sebenarnya cukup tinggi kalau pada wanita infertil. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan pada wanita infertil itu sebanyak 75% dari gangguan kesuburan pada wanita itu disebabkan oleh PCOS ini. Gitu. Jadi adakah nggak dok tanda-tanda fisik yang menandakan kalau penyakit ini terjadi pada wanita? Ya, tentu. Jadi ini untuk menegakkan diagnosis penyakit ini, dia menggunakan 2 dari 3 kriteria. Yang pertama itu pasien biasanya atau wanita itu sering mengalami gangguan haid. Jadi kita mengatakannya oligomenore atau aminore. Jadi dia bisa haidnya 2 bulan sekali baru dapat, atau dia bisa tidak haid sama sekali selama 3 bulan atau lebih. Itu kriteria pertama. Kita menyebutnya oligomenore atau amenore. Ini kenapa terjadi? Karena dia tidak bertelur secara rutin setiap bulan. Tadi saya bilang jadi telurnya tidak ada yang pecah. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini dari gejala hiperandrogen. Ini klinisnya bisa kita lihat seperti tumbuh rambut halus atau kumis pada di atas bibir wanita, kemudian tumbuh juga janggut bisa,
atau ada tumbuh rambut di daerah dada dan juga di bagian kaki. Nah, itu juga menandakan tanda hiperandrogen. Satu lagi jerawat. Nah, jadi kalau ada wanita yang jerawatnya itu banyak, itu kemungkinan hormon androgen tinggi dan punya kecenderungan yang juga lebih tinggi tuh ke penyakit PCOS ini. Satu lagi ada tanda hiperinsulin yang juga bisa kita temukan, tanda kayak penebalan kulit di bagian leher. Kita sebut namanya acanthosis nigricans. Jadi seperti kehitaman kulitnya menebal di daerah lipatan-lipatan yang bisa kita lihat di bagian leher. Itu di bagian leher aja atau ada di bagian tertentu atau bisa pipi, di bagian tangan lain. gitu? Di bagian yang lipatan. Nah, ini kan ada lipatannya, terus di bawah payudara juga di bagian lipatan juga bisa nampak atau di bagian lipat paha. Itu karena resistensi insulin. Gitu. Jadi dok, apakah ini suatu penyakit yang sangat menakutkan, dok? Kalau dibilang menakutkan, tentunya buat wanita nggak hamil menakutkan ya. Jadi gangguannya ini bukan mengarah ke ganas. Sejauh ini kalau studinya sih ini bukan merupakan suatu penyakit yang berkarakter ganas, tapi dia bisa mengganggu fertilitas, artinya mengganggu kesuburan. Sama buat wanita tentunya tidak haid menjadi tidak nyaman. Nah, karena nanti sewaktu-waktu dia bisa haidnya panjang, tapi sewaktu-waktu bisa haidnya agak banyak flek, tapi tidak berhenti juga bisa. Dan ini memang kalau dibiarkan terus-menerus, ada efek jangka panjang yang bisa meningkatkan risiko kanker endometrium, kanker rahim, dan juga kanker payudara. Nah, tapi bukan kanker di indung telurnya. Nah, ini tidak. Efek hormonal yang terjadi pada wanita itu yang menyebabkan kalau jangka panjang dibiarkan bisa beresiko meningkatkan kanker endometrium dan juga kanker payudara. Gitu. Jadi ya tidak ganas sebenarnya, tapi ya tentunya akan mengganggu fertilitas seorang perempuan. Benar. Apalagi kalau untuk perempuan pasti sangat khawatir juga ya dokter ya. Betul. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan program Sehat Bersama Evarina. Pemirsa, terima kasih Anda masih di program Sehat Bersama di Rumah Sakit Evarina. Nah dok, saya mau nanya-nanya lagi nih dok. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana sih dok tanda atau gejala awal dari penyakit PCOS ini dok? Tanda, kalau kita bicara tanda sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama sekali mungkin wanita akan mulai menyadari masalah ini ketika sudah ada gangguan haid. Karena tadi yang pertama kali kalau secara klinis dilihat haidnya bisa jadi dapatnya lebih lama, 2 bulan sekali mungkin atau bahkan bisa 3 bulan nggak dapat haid. Nah itu yang tanda awal bisa dirasakan oleh wanita. Selain itu tadi yang ciri klinisnya, wanita harus mulai memperhatikan apakah ada tanda-tanda tumbuh rambut-rambut yang tidak sewajarnya pada wanita. Kalau pada pria kan kumis itu kan normal ya, tapi kalau pada wanita kumis seperti ini dagu dan juga di dada atau di kaki yang terlalu banyak itu meningkatkan resiko tanda hiperandrogen. Itu sih yang mungkin awal yang bisa dilihat wanita itu menyadari mungkin ini ada masalah nih. Tapi biasa sih yang banyak pasien datang tuh ketika sudah mengalami gangguan haid. Nah itu sih gejala yang mulainya ya dok ya. Oh jadi dok, apakah ini salah satu penyakit genetik dok? Kalau studi sampai saat ini masih mencari memang hubungannya dengan genetik. Ada sebagian yang menyimpulkan memang diduga ada hubungan genetik, tapi ini juga masih menjadi perdebatan yang masih terus dilakukan studi karena ada beberapa penelitian terakhir menunjukkan atau mencari genom-genom tertentu pada struktur gen wanita yang juga diduga kuat meningkatkan kejadian ini. Gitu. Jadi dok, kalau untuk faktor apa saja nih dok yang menyebabkan perempuan mengalami PCOS ini dok? Nah, yang penting sebenarnya pola hidup. Makanya kenapa sekarang penyakit ini semakin meningkat. Tadi angkanya kalau di survei pada wanita usia reproduksi mencapai 21%, terutama karena pola hidup yang semakin tidak sehat. Jadi wanita cenderung mengalami obesitas sekarang, bukan hanya wanita ya, tapi pria dan wanita cenderung mengalami obesitas dengan aktivitas fisik yang ringan. Ya sehari-hari ke kantor misalnya pakai kendaraan kan, kalau dulu kan orang masih rutin jalan kaki. Nah kemudian olahraga juga jarang, makannya tinggi lemak, rendah serat, pola makan juga. Karena kan tubuh kita itu kalau asupan lebih tinggi daripada pengeluaran pasti akan menjadi timbunan lemak. Nah sedangkan PCOS ini akan semakin meningkat pada wanita yang dengan obesitas. Karena kalau semakin obesitas seorang perempuan itu
maka resiko untuk resistensi insulin juga akan semakin tinggi. Makanya kalau pola hidupnya jelek, makannya tidak bisa diatur, obesitas, aktivitas fisik atau olahraga juga jarang, ini akan sangat besar meningkatkan risiko terjadinya penyakit PCOS pada wanita. Tapi bukan berarti loh ya pada pasien atau pada wanita yang dengan komposisi tubuhnya kurus, nah itu dia juga tidak bisa mengalami PCOS. Nah, jadi pada wanita yang kurus juga bisa mengalami PCOS karena bisa juga gangguannya terjadi karena aksis hormonal yang dari hipotalamus ke ovarium. Nah itu sebenarnya kalau dari penanganan agak lebih sulit. Jadi agak lebih sulit menangani pasien kurus yang mengalami PCOS dibandingkan dengan pasien yang gemuk mengalami PCOS. Ya tantangannya bisa berbeda, tapi ya nggak bisa disamakan semua juga. Maksudnya orang gemuk akan lebih mudah, nggak bisa juga, tergantung kondisi lain yang mungkin menyertai. Karena ketika ada diabetes, misalnya pasien yang obes itu juga akan lebih sulit kan kita nangani juga diabetesnya, menurunkan berat badannya, sama memperbaiki siklus hormonalnya. Oh gitu. Oke. Jadi dok, seberapa besar faktor luar genetik yang menyebabkan penyakit ini dok? Kalau untuk PCOS ini termasuk sangat besar. Karena tadi nanti terapinya juga kita akan mengarahkan untuk mengubah pola hidup. Nah, jadi pola hidup atau faktor lingkungan baik dari personalnya itu yang sangat besar mempengaruhi PCOS ini. Nah, jadi makanya dia harus pola hidup sehat dengan olahraga, makan juga tinggi dan tinggi serat, rendah lemak, sama menjaga supaya berat badannya itu tetap dalam kondisi ideal. Jadi dia tetap dalam body mass index yang normal. Kalau untuk tingkatannya nih dok, ada nggak sih tingkatan keparahan dari penyakit ini dok? Kalau tingkat keparahan atau gradasinya sih sebenarnya tidak ada untuk penyakit ini. Tapi ya tentunya kalau sudah menikah dan sulit punya anak, nah itu nanti ada tingkatan infertilitas yang dialami oleh pasangan itu. Tentunya kan akan berbeda orang yang 2 tahun menikah belum bisa punya anak dengan orang yang sudah 5 tahun menikah belum bisa punya anak, apalagi kalau usia wanitanya sudah di atas 30, apalagi di atas 35 tahun. Jadi gradasinya itu bukan berdasarkan gradasi beratnya SOPK-nya, tapi dari seberapa sulit seorang pasangan itu untuk mendapatkan keturunan akibat penyakit SOPK ini gitu. Karena memang memang pengobatan medis ini bukan pengobatan medis, maksudnya penyakit SOPK ini dia seninya berbeda-beda. Ada pasien yang mungkin dengan rangsangan obat saja bisa hamil, tapi ada yang butuh upaya lebih sampai membutuhkan tindakan bayi tabung juga ada. Jadi memang tidak cara pengobatannya, dinamika untuk ke pasiennya juga bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau untuk penyakit ini separah dan dampaknya apa aja sih dok? Yang paling parah sih sejauh ini yang kita pelajari yaitu kesulitan punya anak sih. Sama kalau dibiarkan jangka panjang meningkatkan resiko kanker rahim sama kanker payudara. Itu karena kalau wanita ini dibiarkan terus-menerus tidak pernah maksudnya tidak siklus ovulasinya terganggu, akhirnya estrogen yang dilepaskan di badannya itu di luar dari indung telurnya tinggi. Itu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker rahim sama kanker payudara. Paparan estrogen yang terlalu lama di luar dari ovarium. Gitu. Jadi nih dok, katanya nih fakta atau mitos sih dok, perempuan yang mengidap penyakit ini akan sulit hamil? Kalau sulit hamil itu fakta ya, karena memang ini bayangkan aja normalnya perempuan tuh setiap bulan dia akan bertelur. Jadi dari beberapa yang folikel kecil-kecil tadi, satu berkembang kemudian pecah, itu yang akan nanti bertemu dengan sperma, makanya bisa hamil. Jadi bayangkan aja kalau dia punya sel telur yang banyak tapi tidak ada satupun yang pecah, jadi dia tidak bisa bertelur setiap bulannya, pasti tidak bisa punya keturunan gitu. Makanya ini ya sangat mempengaruhi kalau terkait fertilitas. Gitu. Nah pemirsa, gimana pemirsa? Pasti Anda juga penasaran kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Dokter Nanda nanti. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Nah pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Dokter Nanda nih. Nah dok, saya mau nanya-nanya lagi nih dok. Nah untuk pertanyaan selanjutnya dok, dok apa aja sih faktor resiko lain dari penyakit ini dok? Faktor resiko lain yang utama tadi sebenarnya pola hidup. Jadi obesitas, peningkatan berat badan, body mass index-nya
berlebih. Kalau orang Asia itu batasnya dia normal 18,5 sampai 23. Jadi di atas itu sudah termasuk overweight atau nanti bisa lebih tinggi lagi obesitas. Kemudian diet sama aktivitas fisik. Nah itu faktor risikonya ini sebenarnya paling utama. Jadi olahraga itu kita memang dianjurkan sebaiknya 3 kali seminggu rutin, terutama kalau pasien-pasien yang punya PCOS ya. Dia sebaiknya olahraga aerobik 3 kali seminggu, durasinya lebih dari 30 menit, jadi bisa 40 menit sampai 1 jam. Itu sangat dianjurkan. Untuk memperbaiki status insulinnya supaya tidak resisten insulin, sehingga nanti hormonalnya bisa membaik. Gitu. Jadi dia bisa pecah dengan sendirinya, harapannya begitu. Sama turunkan berat badan buat orang-orang yang obesitas. Ya, iya, karena menurunkan berat badan 5-10% itu salah satu target terapi nanti untuk pasien-pasien yang mengalami SOPK atau PCOS. Oh gitu. Jadi nih dok, bisa tidak mencegah PCOS ini sejak awal dan caranya itu gimana sih dok? Bisa dicegah, tentunya dengan menerapkan pola hidup yang sehat seperti yang tadi. Pola hidup iya, pola hidup. Kuncinya pola hidup. Sebenarnya beberapa penyakit degeneratif sekarang juga itu kan disebabkan utama karena pola hidup. Jadi ya dengan kita melakukan pola hidup sehat untuk PCOS ini buat wanita itu juga akan menurunkan risiko penyakit degeneratif yang lain juga pada wanita sebenarnya. Jadi dok, kalau sudah sadar nih akan tanda-tanda awal dari penyakit ini, sebaiknya yang harus dilakukan atau kita harus berkonsultasi kah atau dibiarkan aja atau gimana sih dok? Nah ini tentunya perlakuannya akan berbeda. Misalnya wanita yang mengalami keluhan belum menikah dengan pasangan yang sudah menikah, pasti kan akan beda keluhannya. Yang satu mungkin yang wanita belum menikah, keluhan utamanya pengen haidnya teratur atau supaya haidnya lancar gimana dok. Nah, kalau tadi faktor risikonya sudah diperbaiki, tadi dia harus kita turunkan berat badan, olahraga, pola dietnya diperbaiki. Nah diobservasi dulu beberapa bulan. Tapi nanti kalau memang sudah 3 bulan lebih tidak haid, kita akan coba rangsang untuk membuat haid. Nah, tapi untuk supaya haidnya bisa spontan berikutnya terjadi terus-menerus dengan secara normal, dia harus melakukan perubahan pola hidup. Kenapa? Karena kalau ini disadari dari awal tapi tidak berobat, tadi nanti lama-lama estrogen yang tinggi di tubuh pasien itu akan membuat kecenderungan peningkatan resiko kanker endometrium tadi. Tetap ada risiko ke sana. Makanya semakin ini semakin baik. Nah, tapi kalau buat pasangan, tentunya ini kan metodenya berbeda. Berapa tahun dia sudah tidak bisa punya anak, itu akan mempengaruhi perlakuan atau terapi yang dilakukan pada pasien itu. Gitu. Oh, kalau untuk penyakit PCOS-nya nih dok, bisa nggak sih dok disembuhkan? Dan kalaupun bisa, ini dengan cara apa sih dok? Bisa disembuhkan dengan tadi mengubah pola hidup. Itu nomor satu. Ya, iya, karena memang ini penyakit yang dapat berkurang dengan memperbaiki pola hidup, menurunkan berat badan, aktivitas fisik. Ya, walaupun ada beberapa, tetap kita membantu dengan obat-obatan, misalnya memberikan vitamin D, memberikan antioksidan, itu juga beberapa studi menyebutkan ada juga pengaruhnya. Makanya kita tetap membantu memberikan obat-obatan sambil mengubah pola hidup. Dan kalau sudah mengubah pola hidup memang juga tidak bisa haid spontan atau mengalami gangguan fertilitas, ya mau nggak mau juga harus dibantu dibarengi dengan pemberian obat-obatan. Tapi tentunya obat-obatan ini juga akan semakin optimal bekerja ketika faktor-faktor yang tadi menyebabkan ini bisa semakin dikurangi dari pasiennya gitu. Jadi sama-sama lah berjalan. Jadi nggak pure ke obat aja ya dok. Iya betul. Gitu. Jadi nih dok, mitos atau fakta sih dok, tingkat penyakit ini lebih tinggi di masyarakat di kota-kota besar dok? Nah kalau berdasarkan bagaimana dia muncul, nah kalau di kota besar kecenderungannya tinggi bisa jadi. Saya nggak bisa bilang ini mitos atau fakta, karena kalau memang budaya masyarakat kota besar itu memang aktivitas fisiknya rendah, makannya fast food, suhu kalori tinggi, banyak obesitas, tentunya ini akan semakin meningkat resikonya. Tapi kalau di kota besar misalnya ternyata mereka lebih suka jalan kaki, pola dietnya bagus, ya bisa aja, juga nggak banyak. Tapi kalau melihat aktivitas di kota besar sekarang sepertinya ini juga memang cukup banyak ya, karena faktor risikonya aktivitas fisik yang rendah sama pola hidup yang kurang baik ya. Apalagi dengan di zaman sekarang juga ini ya. Iya, apa-apa di pesan Gojek, pesan Grab ya, itu juga membuat aktivitas fisik kita semakin kurang. Dan kembali lagi ke pola makan kita juga, betul. Aktivitas kita juga ya. Iya, setuju. Nah dok, terakhir nih dok, ada nggak sih dok pesan tentang penyakit ini dan pesan-pesan yang memang sangat bermanfaat untuk masyarakat nih? Ya,
Nah, ini buat semua wanita ya, mulai dari usia reproduktif ataupun yang sudah berkeluarga. Tentunya penyakit ini didasari oleh gaya hidup yang tidak baik. Nah, jadi pesan-pesan yang penting buat kita adalah kita memperbaiki pola hidup. Memang dari dulu sebenarnya anjuran pola hidup sehat itu bukan hanya untuk mengatasi penyakit ini. Nah, jadi dengan kita memperbaiki gaya hidup, aktivitas fisik, olahraga dibuat teratur, berat badan dijaga, nah kemudian makanan juga dijaga, itu tentunya akan mengurangi resiko penyakit ini. Nah, jadi jangan pernah males buat kita untuk memperbaiki pola hidup. Dan buat yang sudah memang merasakan, oh saya punya gangguan haid nih, baik yang belum menikah atau sudah menikah, segeralah konsultasi ke dokter kandungan agar bisa mendapat tata laksana yang lebih cepat dan jadi lebih baik gitu. Jadi tidak berlama-lama. Itu sih. Gitu. Nah pemirsa, itu tadi kan pemirsa sangat penting menjaga pola makan kita, aktivitas, dan tentang kesehatan kita yang ada di tubuh kita ini pemirsa. Nah pemirsa, saya Citra Hasana, tetap saksikan program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina.